Mobil saya punya 5. Hah? Mobil punya 5? Halo teman-teman dan cucu-cucu Oma. Nah, jumpa lagi sama Oma. Oma ada di mana ini? Ada di tukang kelapa. Oma mau ajarin cucu-cucuku dan teman-teman memilih bagaimana memilih kelapa yang hijau, yang sedang, dan kelapa kopior. Mau kan? Karena ini pengetahuan Oma aja seumur Oma gini masih belum tahu. Dan Oma akan belajar sama ahlinya. Siapa ahlinya? Ya pastinya penjual kelapa. Nah, kebetulan penjual kelapa ini teman Oma. Jadi Oma mau minta diajarin bagaimana memilih kelapa muda, kelapa sedang, kelapa kopior, kelapa hijau, dan gimana memilih kelapa yang airnya banyak. Nah, ayo kita belajar sama tukang kelapa, ahlinya kelapa. Ini pakar kelapa ya. Ini teman Oma, yuk kita ikutin. Tapi sebelumnya di subscribe ya supaya Oma semangat bikin konten ya. Yuk sini. Nah, ini sahabat Oma, tukang kelapa yang pangkalannya ada di Sunter ya. Pak, terima kasih. Bapak mau ngajarin saya untuk memilih kelapa. Namanya boleh ditahu siapa sih Pak? Siapa Pak? Pak Sulaiman. Pak Sulaiman. Pak Sulaiman sudah lama dagang kelapa ini? Alhamdulillah udah lama. Berapa lama? Dari tahun 97. Dari tahun 97. Bapak dagang kelapa ini tahu kelapa sudah sejak kecil atau gimana nih? Dari kecil lah hampir. Dari kecil. Umur 13. Umur 13 sudah mengenal Kelapa. kelapa. Gimana milih kelapa? Dari siapa? Ya belajar aja sendiri. Belajar aja. Yuk mulai kita. Apa dulu nih? Bapak siapin apa dulu nih? Kelapa hijau dulu boleh. Oke. Memilih kelapa hijau. Nah, Pak, kenapa kelapa hijau? Apa karena warnanya ini hijau? Enggak, meski harus hijau, yang penting ininya merah. Oh, jadi kalau kelapa hijau belum tentu warna hijau ini terus kelapa hijau. Ada satu rahasia bagaimana memilih kelapa hijau ya. Harus merah warnanya nih. Jadi kelapa hijau ini yang diambil cuman airnya ya Pak. Buat apa sih kelapa hijau? Tunggu dulu Pak. Bisa. Buat apa kelapa Bisa hijau buat itu? panas dalam, bersihin paru-paru. Bisa buat panas dalam. Terus orang kalau keracunan, nah dikasih minumnya air kelapa. Nah ini merah nggak? Wow, tuh ya kalau merah begini berarti ini benar-benar kelapa hijau. Jadi kalau kelapa hijau harus pantatnya ya. Ini pantatnya. Oke Pak, sudah tahu ya milih kelapa hijau dan kelapa yang biasa. Jadi bukan warnanya hijau terus kelapa hijau. Suruh buka nih. Suruh buka pantatnya, kalau merah berarti ini asli kelapa hijau. Agak gembur ya. Tuh. Bunyinya Agak gembur. agak gembur. Kalau lembut. Ya. Kalau mau milih kelapa yang kemlamut, yang lembut, yang buat bayi umur 8 bulan baru makan pertama, biasanya kalau bayi yang pertama kasih makan tuh dikasih kelapa muda ya. Umur 8 bulanan dah. Nah, ini yang kayak begini, yang gembur. Ya, Ini, Bapak kok pinter ya? Udah habis, sudah ahlinya. Nah, lihat ini. Kemelamut, airnya tipis. Jadi Oma sukanya yang kemelamut karena nenek-nenek hampir kembali ke bayi. Sukanya yang kemelamut. Sekarang ada kelapa yang sedang, yang ada isinya yang gimana? Kalau yang sedang ada isinya, Nyaring. bunyinya agak nyaring. Oh, nih. Yang sedang. Tuh. Tuh. Jago ya. Si bapak goloknya menyeramkan, tapi loh nih.
Ini yang isinya sedang. Jadi ini kalau orang yang jualan kelapa biasanya ini yang dipilih yang seperti ini karena nggak rugi, ada dagingnya, ada airnya. Jadi mereka bisa dapat untung. Kalau terlalu muda itu biasa buat tergantung orang tua dan bayi demennya yang muda-muda ya. Kalau yang tua sekali yang gimana? Nah, cari pilih yang tua sekali. Ada ngentrang. Tuh bunyinya ya ngentrang, membal, rong membal. Ya. Ada lagi kan Pak, kelapa kopior. Nah, kelapa kopior tuh kelapa yang gimana sih Pak? Coba. Kelapa, pokoknya Nah, coba. dalamnya, ini kan kelapanya nih. Ini dalamnya nih hancur lembut. Hancur. Empuk. Terus kenapa bisa jadi kelapa kopior? Nah itu ya, pokoknya emang satu pohon nih bisa paling ada 1, 2. Jarang, nggak semuanya kopior. Jarang. Pantesan kalau kelapa kopior harganya berapa coba? Satu kelapa 60 sampai 70 sampai 80 ribu. Karena satu pohon cuman satu buahnya kelapa kopior. Dan kelapa kopior tuh emang enak banget sih. Kalau dipakein sirup, wah itu rasanya gurih, terus lembut. Wah pokoknya enak ya. Mantep. Beda sama kelapa muda biasa. Jadi kelapa kopior itu kelapa yang langka dan mahal. Itu ngumpulinya taunya mereka kalau petani itu ada kelapa kopior, bedanya dari Tawan, mana? bisa diciriin di ininya. Wah coba Ketik cirinya apa? Diketik gini aja pasti ada, tahu dia. Kalau yang udah ngerti di sana tahu. Oh gitu. Beda sama yang lain ketikannya. Ketikannya, coba kalau ini diketik, tadi kan di ini. Loh, Beda. bedanya apa? Beda. Tuh, Wah, beda kan? yang nyaring mana? Kelapa kopior ketikannya nyaring. Mentering kalau ini. Nyentring. Kan Bapak suka ada kelapa yang airnya banyak. Ya. Ada airnya sedikit. Di mana cara milihnya kalau air banyak? Dari apanya nih? Jadi air banyak sama air yang sedikit dari mana bedainya? Nih bedanya kan airnya banyak nih, ininya bulat. Ininya bulat. Terus Nah. kalau dari yang katanya pantat itu apanya? Nih ada Coba, yang coba ya. Jadi macam-macam. Ada dari bunyinya, ada dari pantatnya, pantat kelapa. ini lonjong nih dikit airnya. Oh, jadi walaupun ini gede ya, teman-teman, nih gede sekali nih ya, tapi isinya malah sedikit. Ya. Kelihatannya kecil, isinya banyak. Jadi kalau mau beli kelapa, mau airnya atau mau isinya. Kalau Oma suka airnya yang banyak, yang manis. Yang seperti ini pantatnya mencos, isinya sedikit. Ya. Sekarang saya mau tanya harga. Harga kelapa muda yang hijau berapa harganya satu? Kalau kelapa hijau, kalau di tempat saya sih emang murah sih, cuma 15. Oh, Karena saya agen. oh jadi si bapak ini agennya. Jadi buat teman-teman yang mau jualan kelapa, nah nanti mesti ke hubungin Pak siapa? Pak Sulaiman. Pak Sulaiman karena nih agennya kelapa. Kalau mau tanya nanti ada nomor teleponnya dikasih. DM Oma nanti tak kasih nomor telepon Pak Sulaiman ya. Adanya di Sunter jadi mau jualan. Terus biasanya dijual berapa sih Pak? Kalau di luar sih bisa 20, 20 ya. 25 kalau yang gede. Sekarang rada mahal ya. Dulu Mahal, kayaknya air kelapa hijau Paling 15.000, 12, sekarang jadi 20.000. Terus kalau kelapa biasa berapa Pak? Kalau di sini masih jual 8.000. 8.000. 8.000 Kalau yang biasa panas. orang jual 10.000 ya. Jadi 8.000 murah kan? Emang Bapak kalau datengin kelapa itu truk-trukan ya? Iya. Sekali datengin bisa berapa ribu kelapa? Satu truk bisa kurang lebih 4.000 butir. 4.000 butir. Terus itu berapa hari habis? Ya kalau lagi ada istilahnya, kalau cepatnya paling sehari 2 hari habis. Wah, sehari 4.000 butir. Itu banyak orang-orang yang ngambil-ngambil ya Pak? Ngambil-ngambil. Waduh, jadi tukang kelapa aja bisa kaya ya Pak. Di kampung ya kayaknya. Alhamdulillah Pasti sih. punya, Kalau punya. mobil sih punya 5. Hah? Mobil punya 5? Tuh, di mana mobilnya? Ini punya saya semua. Wah, lihat nih teman-teman dan cucu-cucu online. Jangan malu cuman jualan
kelihatannya kelapa, tapi Bapak ini punya 5 mobil dari hasil jualan kelapa. Dan resepnya cuma apa sih Pak jualan? Harus Ya, apa? harus sabar aja. Sabar. Terus apa Sabar. lagi Pak? Sabar, ulet, Ulet, jujur, jujur. jujur. Ya, harus jujur. Sabar, ulet, jujur ya. Saya mau bayar kelapa karena saya beli kelapa kopior. Pak, atur suwun. Kelapanya udah bayar dan diajarin lagi bagaimana memilih kelapa. Ini pengetahuan yang tidak ternilai harganya. Jangankan 60.000, ini pengetahuan yang 100.000 atau 1 juta pun saya bayar. Ya, oke teman-teman dan cucu-cucu Oma. Nanti setelah lihat tayangan bagaimana memilih kelapa, praktekin ya. Nanti ke tukang kelapa ajarin juga, minta supaya saya mau tahu milih kelapa yang bagus, minta ajar ya. Kalau belum tahu nonton YouTube Oma, datang ke tukang kelapa, minta ajarin tukang kelapanya tips memilih kelapa yang bagus ya. Sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya Oma ya, supaya Oma semangat bikin konten.